Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas penerapan konsep vektor. Oke, apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi nggak cukup hanya besarnya berapa, tapi juga punya arah. Arahnya ke depan ke belakang, ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, itu adalah arahnya. Nah, di sini untuk vektor itu terdiri dari 3 bentuk, yaitu vektor baris, basis, dan kolom. Kalau baris berarti dijejer ke kanan, sedangkan basis ada unsur I, J, dan K. Untuk kolom berarti ke bawah disusunnya. Nah, ini adalah yang Ibu contohkan ini untuk dimensi 3. Sedangkan dimensi 2-nya cukup 2 bagian, A1, A2, I, dan J. A1, A2, hanya seperti itu. Nah, untuk A1, A2, dan A3, ketika yang bagian depan atau A1 itu berarti bergerak ke kanan atau kiri. Kalau ke kanan berarti positif, ke kiri yang negatif. Untuk A2-nya berarti bergerak ke atas atau bawah. Kalau atas positif berarti bawahnya negatif. Yang A3-nya ke depan atau belakang, ini untuk dimensi 3. Jadi bangun ruang. Itu berarti kalau ke depan positif, belakang yang negatif. Oke, daripada bingung kita ke contohnya terlebih dahulu. Nah, tentukan bentuk vektor dari gambar berikut. Ini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Oh ya, untuk simbol vektor itu ada panah, di atasnya ada panah ke kanan, atau bisa hanya di garis tebal gitu, atau bisa ini A di garis bawah, itu bisa. Nah, untuk menentukan jenis bentuk vektor ini, kita harus tahu dulu mana titik pangkal dan mana titik ujung. Ini adalah pangkal. Diingat, bagian pertamanya kita harus tahu dia bergerak ke kanan atau kiri. Oh, ini untuk mencapai ke sini, ke ujungnya, dia harus bergerak ke kanan. Berapa kali? 2. Kalau ke kanan 2 kali, berarti positif atau negatif kalau kanan? Ya, positif. Habis itu dari sini dia bergerak ke bawah. Berapa langkah? 2 langkah atau 2 satuan. Kalau ke bawah berarti dia bergerak positif atau negatif? Negatif. Diingat, langkah pertamanya kita harus tentukan kanan kiri dulu. Jangan sampai kebalik. Kita ke bawah dulu baru ke kanan kiri. Itu salah. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 2 negatif 2 atau 2, negatif 2 atau 2i dikurangi 2j. Kenapa ini kok negatif? Karena hasilnya adalah negatif. Nah, jadi ini bentuknya dikurangi. Sekarang yang B. Ini titik pangkal, ini titik ujung. Bergerak ke kanan atau ke kiri? Nah, ini ke kanan, ke kiri 2 kali. Kalau ke kiri 2 kali berarti negatif 2. Habis itu bergerak kemana dari sini untuk menuju ke ujungnya? Oh, bergerak ke atas. Berapa kali? 1, 2, 3. Oh, kalau ke atas 3 kali berarti positif 3. Jadi nanti hasilnya adalah nih, negatif 2 dan 3 atau negatif 2,3 atau negatif 2i plus 3j. Kenapa plus? Karena ininya positif. Kenapa ini negatif 2? Karena hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang untuk yang C, ini adalah pangkal, ini ujung. Jadi pangkalnya itu ini menuju ke ujungnya. Bergerak ke kanan atau ke kiri untuk mencapai sini? Oh, ke kiri. Berapa kali? 1 langkah. Berarti negatif 1. Habis itu bergerak kemana? Oh, ke bawah. 1 langkah. Berarti negatif 1. Hasilnya nanti adalah negatif 1, negatif 1. Ini boleh pilih salah satu gitu ya. Nah, sekarang nih, untuk contoh berikutnya, gambarkan vektor-vektor berikut. Kalau tadi dari gambar kita menuju ke vektor, sekarang dari vektor kita ke gambar. Nih, vektor U 5, 3. Kalau positif 5 dan positif 3, berarti ini ke kanan atau ke kiri 5-nya? Nah, coba kamu pikirkan terlebih dahulu. Dicoba di bukumu. Yang ini, vektor V. Negatif 5i ditambah 3j. Bu, saya nggak biasa dengan i dan j. Boleh kamu ubah ke negatif 5 dan 3. Sama, karena sama.
Sekarang vektor W, negatif 5 dan negatif 5. Sudah menemukan jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Nah, ini dia. Karena ini 5-nya adalah positif dan 3-nya positif, berarti bergerak ke kanan. Nih, ke kanan 5 kali dan bergerak ke atas 3 kali. Nih. Oh, untuk yang vektor V. Karena ini negatif 5, berarti bergerak ke kiri ini, yang V ya. Bergerak ke kiri 5 satuan atau 5 kali. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu positif 3. Oh, berarti bergerak ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang W, negatif 5 dan negatif 5. Berarti ke kiri 5, ke bawah 5. Nih, dari sini ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, garis red. Bu, saya bingung mana menunjukkan titik pangkal, menunjukkan titik ujung. Buat gambarnya pertama gimana, dimulai dari mana? Bebas, misal Bu Intan mau mengerjakan yang ini ya, O. Yang O. Nah, U-nya Bu Intan mulai dari sini, ini. Nah, yang U ini adalah 5 dan 3. Oh, berarti ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu positif 3, naik. 1, 2, 3. Oh, sudah garis. Seret. Nah, ini seperti itu. Gitu bisa? Oke, nanti kalau misal kurang paham bisa ditanyakan langsung ya. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir. Diketahui titik A 4,-2 dan titik B 3,-1. Jika ruas garis berarah AB mewakili vektor P, komponen vektor P dalam bentuk vektor kolom, diingat, mintanya adalah vektor kolom. Nah, dilihat ini. Diketahui A-nya 4,-2, B-nya 3,-1. Nah, kalau ini AB kan mewakili komponen P gitu ya, mewakili komponen vektor P. Kalau AB berarti pengerjaannya adalah dari B dikurangi A. Kalau AB, B kurangi A. Kalau BA, berarti A dikurangi B. Jadi yang belakang dulu dikurangi yang bagian depan. Nah, ini B dikurangi A. Jadi 3,-1 dan 4,-2. Gitu ya. Karena mintanya kolom, jadi Bu Intan langsung bikin kolom. Ini kan baris 4,-2 diubah jadi kolom. Gitu ya. Nah, jadinya 3 dikurangi 4, berarti 3 kurangi 4. Habis itu negatif 1 dikurangi negatif 2. Negatif 1 kurangi negatif 2. Nah, sekarang 3 dikurangi 4 berapa? Oh, negatif 1. Negatif 1 dikurangi negatif 2. Negatif sama negatif hasilnya jadi? Ya, positif. Jadi negatif 1 ditambah 2 adalah 1. Jadi hasilnya komponen vektor P adalah negatif 1, 1. Gitu ya. Lanjut ke latihan soal. Ini ada 1, 2, dan 3. Yang pertama, satu soal ini ada beranak pinak, berarti ada 3 jawaban. Vektor A, dilihat ini pangkalnya, ini ujungnya, berarti bergerak ke kanan atau ke kiri dulu. Nah, vektor B, ini pangkal, ini ujung, jadi bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, vektor C, ini pangkal, ini ujung, bergerak kanan atau ke kiri. Kalau tidak bergerak ke kanan atau ke kiri berarti gimana, Bu? 0. Terus bergerak ke bawah atau ke atas berarti gimana? Nah, itu langsung berarti 0, berapa. Gitu ya. Bisa ya. Sekarang gambarkan vektor dari, nah ini seperti contoh yang kedua tadi. Vektornya ini seperti apa? Oh, bingung. Ininya IJ-nya boleh diubah ke vektor baris atau vektor kolom. Nah, yang ini seperti contoh yang terakhir tadi. Oh, 2 dan negatif 1. Oh, U-nya itu mewakili PQ. Diingat, kalau PQ berarti apa kurangi apa? PQ. Berarti Q kurangi P. Gitu ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.